Nah, ternyata saya riset sendiri ya teman-teman, selain daripada untuk menambah kejantanan supaya si rudalnya itu keras dan permainannya semakin lama, sampai istri kewalahan dan nagih lagi, ternyata air bambu itu bisa juga untuk mengatasi penuaan dini, teman-teman. Makanya kalau saya main gitu ya ke kampung-kampung, meskipun masih sepuh, tetapi nampak masih segar, nampak masih muda dan kuat gitu ya. Ternyata saya riset Pak untuk mencegah penuaan dini, terus bisa juga untuk pengobatan asma ya, sesak nafas. Itu coba jelaskan Pak. Abah maaf jelaskan ya. Ini masalah air bambu biasa emang ada gitu kan. Suka ada lah gitu, suka ada, suka nggak ada tiap pohonnya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan kekuatannya, ya itu sangat jauh berbeda. Nah kalau ini bambu ini, yang Abah tadi katakan kalau bambu, masalah air dari bambu buluh tersebut, itu kekuatan sampai 1 atau 2 tahun. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang saya sudah bersama Bapak Wijaya ya, atau Abah Wijaya yang tinggalnya itu di Malausma ya, di Malausma, Gunung Payung Malausma. Rumahnya itu terpencil jauh dari penduduk, dekat dengan hutan. Nah, tentunya Abah Wijaya ini mempunyai pengetahuan tentang ramuan-ramuan herbal, jamu-jamu yang tidak mengandung zat kimia, zat pengawet langsung dari alam, dan tentunya bisa dibuktikan oleh Abah Wijaya sendiri termasuk dari teman-temannya. Nah, di video sebelumnya teman-teman, Abah Wijaya ini mengenalkan air bambu buluh. Begitu ya, Pak? Iya. Wah, itu saya sama Nenden Sri Puja juga berangkat bersama Abah Wijaya mencari air bambu buluh. Dan itu pengirimannya ke luar negeri teman-teman, ke Taiwan. Dan sekarang saya ketemu sama Abah Wijaya di desa saya sendiri nih, di desa Cigale, Kabupaten Majalengka, sambil membawa pesanan air bambu buluh yang dikirimkan ke Lampung ya, Pak Helmawan dari Lampung, dan untuk Pak Slamet ya ke daerah Jepara gitu. Nah, tapi tadi ke rumah dulu nyimpen air bambu buluhnya. Nah, sekarang saya pengen ngobrol nih sama Abah Wijaya tentang sulitnya mencari air bambu buluh. Dan bisa nggak sih air bambu yang biasa aja untuk menambah kejantanan supaya si rudalnya itu makin keras, makin lama bertempur di atas kasur, berperang di atas ranjang. Jadi sebagai laki-laki jangan sampai kalah, bahkan di ecek ibaratnya sama istri ya, Bah? Iya. Emang betul ya, Bah, harus gitu ya, Bah? Iya, betul. Nah, betul. itu sebagai laki-laki harus jantan ya, Bah? Iya. Gitu. Nah, ini, Bah, pengen nanya nih tentang air bambu buluh. Emang betul sih hanya air bambu buluh saja atau bisa tidak dengan air bambu biasa gitu? Oh iya, masalah ini. Jadi kalau bicara masalah itu ya tadi di awal mengatakan bagaimana cara mendapatkan air dari bambu tersebut, atau bagaimana apa sulit atau enggaknya nyarinya gitu kan. Gitu. Gimana sih pengalaman Abah? Satu yang harus dikemukakan atau diungkap, yaitu kalau bisa dibilang ya sulit, juga sangat sulit sekali. Karena ya yang namanya bambu buluh itu tidak ada istilahnya satupun, atau Abah juga belum nemu kalau di kebun-kebun biasa. Tidak ada tumbuh, nggak tahu lah, atau tidak ada tumbuh, atau misalkan kita nanam juga nggak tumbuh atau gimana lah gitu dari dulunya juga. Karena bambu buluh tersebut kan ada cerita sesepuh dulu itu kan, kalau bambu buluh tuh mungkin harus tumbuhnya di hutan belantara gitu kan. Kayaknya di tempat-tempat dingin lah gitu.
di tempat-tempat dingin. Karena ya satu kemungkinan atau yang jelas, bukan satu kemungkinan, atau yang jelas di hutan belantara kan, kalaupun siang juga, kalaupun musim kemarau juga kan, kabut kan selalu ada gitu kan. Tebal, apalagi Iya. saya main ke rumah Nah, Abah itu seperti itu kan mau saya hujan, dulu kan wah. main ke rumah Abah, ke situ kan kabutnya gimana kan, kabutnya kan sangat tebal sekali. Bahkan jarak pandang saya itu cuma 2 meter Heeh, iya kayaknya. seperti Kalau itu. nggak dinyalain lampu bisa Ya. nabrak Dan orang yang gitu. atau misalkan siapa aja atau saudara-saudara atau dari mana aja yang pernah di lokasi Abah juga ya bertawaju, berpuasa apa segala macam, itu ini yang sangat ditakutkan atau misalkan yang tidak kuat, ini dinginnya gitu kan. Karena ya namanya ya di hutan, namanya ya di kebun, ya seperti itulah kabutnya. Nah ini ya mengenai lagi ya kembali lagi ke masalah air bambu, air bambu buluh tersebut. Nah itu seperti itu. Dan juga kalau misalkan ini, kalau misalkan ya tadi Abah bilang ya gampang-gampang susah gitu kan. Ya kalau misalkan kita ngambil air dari kolam atau dari apa, atau dari pancuran lah kalau di Sunda lah gitu. Atau dari bak lah atau dari kolam ya, itu kan gampang. Ini kan di dalam bambu kan. Ada apa enggak, itu kan tidak kelihatan dari luar kan. Terkecuali ya kalau yang punya mata batin itu kan. Dilihat ya ada gitu kan. Nah, ini kan Abah juga kalau misalkan ya apa tuh yang namanya di lahir, kalau misalkan mencari dengan lahir misalkan, kadang-kadang Abah juga kan kadang-kadang kebanyakan tidak dapat kan itu kan. Kadang-kadang kosong semua itu. Jadi yang dicari, dan apalagi kalau misalkan tidak di bersamaan istilahnya batin, kadang-kadang ya bambu satu dapur tuh apa mau ditebang semua kan sayang kan. Iya. Oh iya. Nah ini kan Abah kan nyarinya kayak itu kan, yang tadi yang dibilang Abah tuh apa tuh gampang-gampang sulit itu seperti itu kan. Dipegang ini ada nggak airnya gitu kan. Ini kan kalau misalkan dipegang, kalau terasanya misalkan lahir dan batin, misalkan lahir misalkan tak misalkan diketuk misalkan, wah deg deg deg, ah ini ada sudah satu kemungkinan ada, tapi itu belum pasti ya, belum pasti gitu. Yang jelas langsung Abah mah dilihat dengan mata batin itu. Yang jelas mah itu karena ya apa tuh orang lain istilahnya tidak bisa mendapatkan itu dan atau jarang mendapatkan air dari bambu buluh tersebut ya seperti itu kan. Ternyata teman-teman mencari air bambu buluh itu tidak sembarangan, harus ada ilmunya. Kalau misalkan tidak tahu ilmunya, orang biasa itu justru malah merusak alam mungkin gitu ya. Itu. Karena kan kalau misalkan dalam satu rumpun gitu ya, kalau kata orang Sunda mah dapuran awi. Nah, kalau tidak ada ilmunya itu bisa sampai habis gitu ya. Iya, bisa sampai itu. Habis, akhirnya kan jadi malah merusak alam. Merusak alam dan kita kalau misalkan ya kita perlu lagi mungkin habis itunya kan gitu bambunya seperti itu kan. Kan yang namanya pohon, apalagi bambu itu punya fungsi untuk menjaga air alam ya. Ya jelas. Makanya Abah ini punya ilmunya supaya pada saat mengambil bambu itu tidak percuma gitu ya, ditebang tidak ada buang, ditebang tidak ada buang. Tapi kalau ada ilmunya itu mungkin dilihat dengan mata batin atau dipegang bagaimana caranya. Nah itu kemungkinan besarnya langsung mendapatkan air bambu buluh. Nah ini tentu yang mahalnya teman-teman. Sedangkan kalau dihitung-hitung ya satu batang bambu itu harganya juga lumayan ya, mahal ya. Iya. Gitu. Kalau masalah bambu buluh ya mahal karena ya nggak tahu ya, untuk bisa juga dibuat apa tuh keterampilan, bisa juga dibuat apa tuh yang namanya tuh alat kesenian itu calung, angklung juga bisa. Dan emang dengan adanya bambu ulung itu istilahnya bambunya juga tuh bisa dipakai pengobatan juga. Jadi banyak manfaatnya. Nah ini
agak belok dulu sedikit. Ini ada si adenya nih, Neng, Ya, Neng, sini, kesini sini, Neng. sini, sini. Wah, ini si Neng masuk frame tadi, masuk video teman-teman. Nah itu namanya siapa Pak? Itu Dede Santi. Dede Santi. Iya. Ini anak Bapak atau gimana nih Iya, ceritanya? cucu. Oh cucu. Iya, cucu. Ya, mau kenalan malah si adenya main. Dek, sini Dek. Iya, Pengen kenalan hanya. pemalu kayaknya tuh. Malah Ini mumpet. Dede Santi, ini cucunya Abah Wijaya. Ini Iya. cucu udah punya berapa Pak? Ya cucu alhamdulillah udah banyak, Alhamdulillah. dan juga buyut juga tuh sudah punya satu, Masya Allah. alhamdulillah. Mm-mm. Yang di apa tuh, yang di Garut, yang di Purwakarta tuh, yang di Bandung, yang di Banten tuh, yang Masya Allah banyak yang di banget Medan gitu ya. juga. Ini kelihatannya Alhamdulillah. masih muda nih. Kayaknya selalu minum air bambu ulu. Iya, Kalau sekarang alhamdulillah usia ya. berapa tahun, Bah? Sekarang apa hampir 56 gitu. 56. Iya. Wah, 56 tahun. Nah, ternyata saya riset sendiri ya teman-teman, selain daripada untuk menambah kejantanan supaya si rudalnya itu keras dan permainannya semakin lama, sampai istri kewalahan dan nagih lagi, ternyata air bambu itu bisa juga untuk mengatasi penuaan dini, teman-teman. Iya. Makanya kalau saya main gitu ya ke kampung-kampung, meskipun masih sepuh, tetapi nampak masih segar, nampak masih muda dan kuat gitu ya. Nah, Iya. kalau teman-teman nonton video saya sebelumnya nih, saya ketemu sama kakek gitu ya. Itu usianya hampir 90 tahun tapi masih beraktivitas dan ngobrol juga masih jelas gitu. Bahkan Iya. bukan bahasa Sunda, bahasa Indonesia juga bisa tuh kakek yang kemarin tuh, kakek Asikin namanya, Pak. Iya. Nah, ternyata saya riset, Pak, untuk mencegah penuaan dini, terus bisa juga untuk pengobatan asma ya, Iya. sesak Iya, benar. nafas. Jadi ya tidak ada ruginya, justru manfaatnya bukan dapat satu untuk kejantanan saja, tapi untuk penuaan dini, mencegah penuaan dini, sesak nafas, dan Iya. menjaga kesehatan tubuh ya, Pak? Iya, benar. Wah, Nah, dan ini kembali lagi tadi yang satu lagi yang ditanyakan sama saya tadi, bagaimana di antara istilahnya kekuatan di kasur. Itu mah apa tuh? Enggak. aktivitas Ini air bambu buluh sama air bambu biasa gitu kan. Oh iya, Nah, itu soalnya kan banyak yang nanya, wah ini saya punya bambu katanya, kalau air bambu biasa itu ada airnya enggak, terus Ya. khasiatnya sama tidak gitu. Coba Nah, ini jelaskan, Pak. Abah maaf jelaskan ya. Ini masalah air bambu biasa emang ada gitu kan. Suka ada lah gitu, suka ada, suka enggak ada tiap pohonnya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dibandingkan kekuatannya, ya itu sangat jauh berbeda. Karena ya kalau misalkan dari bambu-bambu biasa itu, ya boro-boro istilahnya 1 tahun atau 2 tahun lah gitu. 1 minggu aja sudah berubah. 1 warnanya, 2 rasanya, yang namanya itu kan apa tuh, bisa dibilang basi lah namanya lah gitu. Basi. Nah kalau ini bambu ini, yang Abah tadi katakan, kalau bambu masalah air dari bambu buluh tersebut, itu kekuatan sampai 1 atau 2 tahun. Oh. Beningnya juga tuh ya warnanya tuh tidak berubah. Terus rasanya juga kadang-kadang ya lebih segar daripada yang baru itu kan. Itu. Dan kekuatannya tuh ya alhamdulillah lah kalau masalah apa tuh air bambu tersebut, alhamdulillah. Kalau bambu biasa, Abah tidak menjamin karena Abah sudah tahu kalau dari bambu biasa itu air belum 1 minggu pun sudah basi. Oh, berarti perbedaannya teman-teman dari segi masa penyimpanan. Ya. Nah, apalagi ini kan teman-teman, mohon maaf ya, di pesanan sebelumnya itu pengiriman ke Taiwan. Nah, ke Taiwan itu waktunya itu tidak sebentar, antara 15-20 hari, apalagi masa lebaran mungkin bisa lebih. Nah, tetapi tidak usah khawatir kalau air bambu ini bisa kuat sampai 1-2 tahun. Iya. Tanpa zat pengawet ya, Pak? Ya, tanpa zat pengawet. Tanpa zat kimia, justru khasiat dan rasanya itu semakin mantap. Wah, luar biasa. Nah, ini juga sedikit teman-teman ya,
Abah ini katanya tadi kan bilang mencari air bambu wuluh itu tidak sembarangan tetapi dengan mata batin. Nah, ternyata Abah Wijaya ini adalah seorang pakar spiritual teman-teman yang mempunyai pengalaman segudang. Bahkan suka berpuasa, bertapa juga ya, Bah? Iya, alhamdulillah. Banyak tempatnya tuh. Di mana aja tuh, Bah? Yang paling berkesan di mana? Yang paling berkesan ya dulu Abah tuh ya emang di hutan lah, kan. Di hutan, bukannya di kebun, di hutan belantara. Selama Abah istilahnya 3 tahun lebih tidak ketemu sama orang, sama manusia, apalagi ya sama saung apa segala macam. Berarti Abah kan kehujanan, kepanasan, atau siang atau malam gitu kan. Berarti yang namanya di hutan tuh istilahnya ada makanan apa gitu kan. Yang suka dipakai berbuka puasa itu ya seadanya. Makanya Abah tuh sampai sekarang tahu lah ini daun-daunan apa atau lalap apa yang bisa dimakan ini. Yang masalah ke perut, yang tidak Abah tahu semua. So kalau misalkan sama Abah ke hutan, kalau kata Abah ini tidak masalah ya tidak masalah, kalau kata Abah ini bakal masalah gitu. Semuanya Abah tahu. Luar biasa. Karena ya Abah bukan sebentar, karena Abah 3 tahun lebih jadi hutan sendirilah gitu. Waduh, ini orang lain mau mengembara ke kota buat nyari kerja, ini Abah mengembara ke hutan. Ya. Tapi di hutan juga bukan berarti tidak ada apa-apa. Banyak ilmu yang didapatkan dari sana. Salah satunya ilmu untuk menjaga diri, untuk mengetahui daun atau tumbuhan apa yang bisa dimakan dan jangan dimakan. Wah, luar biasa. Nah, Bah, nih si Nengnya sini. Ini Desanti nih. 4 tahunan ya, Pak? 4 tahunan. Nah, teman-teman, waktu dulu Abah Wijaya juga sempat bilang itu ya, bukan air bambu wuluh saja untuk menambah kejantanan, tetapi ada tambahan lain yang meningkatkan khasiatnya. Iya. Air bambu wuluh saja sudah bikin kuat. Iya. Apalagi makan ini. Nah, itu makan apa, Bah? Nah, itu yang dibilang apa tuh namanya takokak tuh. Takokak. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kalau nonton sampai akhir pasti dapat plusnya itu takokak. Cuman Bah, yang menjadi pertanyaan kan takokak itu sayuran yang berasal dari hutan juga ya, dan jadinya itu sembarangan, bahkan kalau ditanam belum tentu tumbuh kayaknya gitu kan. Iya, kalau misalkan sembarangan nanam itu orang yang atau teman Abah juga sudah beberapa kali nanam kagak tumbuh-tumbuh. Nah, gitu teman-teman. Ada buah takokak namanya dari sayuran hutan belantara. Nah, yang menjadi pertanyaan, pengiriman ke luar Pulau Jawa atau bahkan ke luar negeri kan bisa jadi yang namanya sayur itu bisa busuk. Nah, tapi belum diuji nih, sekarang lagi diuji. Nah, ada nggak caranya supaya takokak ini semakin kuat masa penyimpanannya? Nah, untuk jawabannya tonton saja teman-teman di video selanjutnya ya. Tetap di Mr. Nazar dan Nenden Sri Pujia. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.